Salam saudaraku, bersama dengan saya Pendeta Aon Mewok dalam ringkasan Sekolah Sabat 7 menit. Pelajaran ke-11 triwulan keempat dengan judul Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ayat firman Tuhan terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26 yang berkata, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudaraku, selama berabad-abad manusia telah berusaha sepenuhnya untuk mencari tahu tentang Allah, tentang siapa itu Allah. Namun dalam pelajaran sekolah Sabat hari ini, kita akan melihat bahwa Yohanes telah menyatakan, jika engkau ingin memahami Allah, engkau harus melihat Yesus dan apa yang telah dinyatakan dalam firman. Itulah sebabnya pelajaran sekolah Sabat kita akan melihat terlebih khusus dalam Injil Yohanes bahwa Yohanes menampilkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Paling tidak ada 5 poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Bapa surgawi, yang kedua adalah Yesus dan Bapa, yang ketiga adalah mengenal anak berarti mengenal Bapa, dan yang keempat adalah Roh Kudus, dan yang terakhir kelima adalah doa Yesus. Mari kita lihat satu persatu. Bapa surgawi. Saudara-saudaraku, Injil Yohanes ditulis dari sudut pandang narasi kitab suci secara keseluruhan dan dimulai dengan kata pada mulanya. Kata pada mulanya ini sama dengan yang ada dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Artinya di sini menggambarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini juga mengartikan bahwa sumber segala sesuatu ada dalam kitab Yohanes ini dengan kata pada mulanya. Sumber segala sesuatu berasal dari sini. Baik seluruh binatang-binatang, seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada, bahkan yang paling penting adalah kita manusia. Kita adalah ciptaan yang paling penting di dunia ini. Namun sayangnya Lucifer membawa dosa ke dunia membuat manusia jatuh dalam dosa, sehingga perlu adanya rencana penebusan. Dan Yesuslah yang harus mengambil rupa manusia untuk memulihkan kita. Dan Yesus sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Itulah sebabnya dalam kitab Yohanes Yesus selalu mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Dan jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku." Ini menunjukkan bahwa Yesus menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam tangan Bapa, yaitu Bapa surgawi. Pelajaran kedua tentang Yesus dan Bapa. Kita diciptakan untuk persekutuan, hubungan pribadi dengan Yesus. Namun karena dosa, maka hubungan tersebut rusak secara drastis. Itulah sebabnya kehendak Allah, Dia datang untuk menawarkan pemulihan kepada kita manusia, baik mereka yang mau menerima Dia maupun tidak. Dia datang, Yesus datang untuk pemulihan bagi kita semua. Dan Allah atau Yesus, Dia harus menjadi manusia dan tinggal dengan kita dan menyatakan kemuliaan Allah itu. Dan Yesus, Dia harus terus menyatakan tentang kemuliaan Bapa. Dia terus harus mengatakan bahwa Dia ini berasal dari Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, yang ketiga, mengenal anak berarti mengenal Bapa. Yesus adalah perwakilan Bapa di bumi, dan Dia datang untuk menghidupkan kehendak Bapa dalam daging manusia. Jadi Yesus datang untuk menghidupkan kehendak Bapa melalui inkarnasinya menjadi manusia. Dan Yesus juga
menyatakan bahwa dia telah diutus oleh Bapa dan untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Jadi Yesus datang untuk menyatakan bahwa dia ini diutus oleh Bapa dan dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya oleh Bapa. Keempat adalah Roh Kudus. Saudara-saudaraku, dalam kitab Yohanes ini Roh Kudus tidak terlalu menonjol, namun sama seperti Bapa dan Anak, peran Roh Kudus sangat penting bagi keberhasilan misi Yesus itu sendiri. Jadi peran Roh Kudus untuk penyelesaian misi Yesus, yaitu penyelamatan, itu sangat berperan penting dalam kitab Injil Yohanes ini. Dan Roh Kudus adalah karunia tertinggi dari semua karunia yang dapat ia minta dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Jadi Roh Kudus adalah satu karunia yang paling tinggi yang diminta oleh Yesus kepada Bapanya untuk dapat meninggikan kita sebagai manusia. Dan Roh Kudus ini merupakan satu berkat untuk kita terima yang menyatakan bahwa Allah itu benar, yang menyatakan bahwa Allah itu benar. Jadi Allah itu benar ketika kita menerima Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus inilah yang menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi Roh Kuduslah yang menginsafkan saya dan saudara akan dosa-dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman yang ada. Terakhir, tentang doa Yesus. Yohanes 17 sering disebut sebagai doa imam besar Yesus. Dan banyak orang berpikir hal yang penting di pasal itu adalah kesatuan dan kasih. Namun yang lebih penting adalah kasih dan kebenaran. Jadi Yohanes 17 yang penting di sini adalah kasih dan kebenaran. Sebagai kesimpulan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan dalam tiga pribadi yang tidak dapat dipisahkan. Namun, walaupun mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, mereka satu dalam tujuan, yaitu penyelamatan akan jiwa-jiwa. Tuhan semoga memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Shalom.